Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam kasih sayangnya, rahmatnya maupun nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan, melapangkan rezeki, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyebab utama yang membuat rezeki kita kurang lancar agar kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menuliskan harapan serta doa terbaik pada kolom komentar sehingga bisa kita aminkan bersama. Dengan begitu, semoga doa dan harapan kita semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, secara bahasa, rezeki berasal dari kata al-rizq yang berarti pemberian. Para ulama mendefinisikan rezeki sebagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Setiap orang pasti mengharapkan hidupnya selalu dilimpahkan rezeki dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kedua hal tersebut telah ditentukan sesuai kadar dan porsinya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114 yang artinya, "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah." Allah juga berfirman dalam surat Hud ayat 6 yang artinya, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz." Rezeki terbagi menjadi dua macam, yakni materi dan non-materi. Contoh rezeki berupa materi adalah uang, gaji, jabatan, dan kendaraan. Sedangkan rezeki non-materi dapat berupa kebahagiaan, keselamatan, dan kesehatan. Perbuatan baik dipercaya bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Namun, ada kalanya pintu rezeki seseorang tersendat-sendat. Apa penyebab utama rezeki kurang lancar dalam Islam? Pertama, masih melakukan syirik. Yang dimaksud dengan syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu berupa benda, tempat, manusia, dan sebagainya. Rezeki hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang dikehendakinya. Apabila rezeki datang dari seseorang, maka hendaklah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, perhatikan sholat kita. Misalkan sekarang kita hanya mengerjakan sholat 2 waktu, mulailah melengkapi menjadi 5 waktu. Misalkan masih malas, paling tidak tambah 1 waktu. Kemudian di hari berikutnya tambah 1 waktu lagi. Jika sudah 5 waktu, pertahankan dengan cara bersegera menunaikan sholat saat terdengar panggilan azan.
Ketiga, jangan menyakiti hati orang tua. Sudah sewajarnya kita sebagai seorang anak menjaga lisan dan perilaku terhadap kedua orang tua. Jika pernah berbuat salah dan menyakiti hati orang tua, mulai sekarang minta maaflah kepada mereka. Ingat, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jika orang tua sudah meninggal, doakanlah dengan doa yang baik. Keempat, memakan harta yang bukan hak kita. Banyak orang yang tidak sadar telah memakan atau memakai hak orang lain, seperti tidak membagi hasil atau bersedekah dari penghasilan yang didapatkan untuk anak yatim piatu, fakir miskin, dan orang yang membutuhkan. Dalam harta yang kita dapat, ada hak dari fakir miskin termasuk anak yatim piatu, yakni 2,5%. Untuk itu, kita sisihkan bagian yang memang menjadi hak mereka dari penghasilan kita, lalu berikan. Kelima, berdagang dengan tidak jujur. Saat melakukan jual beli, hendaknya tidak mengurangi takaran. Jika jual beli benda, sampaikanlah benda tersebut sesuai dengan kondisinya dan berilah harga yang pantas. Keenam, hindari menyakiti hati pasangan maupun anak. Jika kita kesal dengan anak atau pasangan hidup kita, alangkah lebih baiknya kita mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Apakah tindakan dan ucapan kita sudah benar, dan apa yang membuat anak maupun pasangan hidup kita menjadi seperti itu? Kemudian diskusikan bersama dan temukan akar permasalahannya. Kemudian berdoalah dan serahkan permasalahan kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi solusi. Ketujuh, sering berbohong. Memang kadang kita melakukan kebohongan demi kebaikan, namun kebaikan yang dimaksud untuk kebaikan siapa? Diri sendiri. Ini sangat salah. Alangkah lebih baik jujur meskipun itu menyakitkan. Dan sifat bohong itu bisa membuat kita jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghilangkan sifat berbohong tidaklah mudah, akan tetapi bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Mulailah tanam sifat jujur dalam diri kita. Meski di awal terasa berat, kedepannya hidup akan terasa lebih tenang. Kedelapan, sewenang-wenang dan sok berkuasa. Maksudnya adalah apabila sedang menduduki jabatan penting atau menjadi pemimpin dalam rumah tangga, hindari untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Alangkah lebih baik kita tetap rendah hati dan tidak memiliki perasaan angkuh sehingga merasa berkuasa serta mampu memerintah seseorang dengan sewenang-wenang. Hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, pelit dalam mengeluarkan zakat atau sedekah. Hal ini bisa memicu rezeki kita bisa menjadi sulit. Hukum alam itu berlaku. Maksudnya adalah apabila kita mempersulit mengeluarkan sedekah yang merupakan hak mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit mengeluarkan rezeki yang akan datang kepada kita. Itulah beberapa penyebab yang bisa membuat rezeki menjadi kurang lancar. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut agar rezeki kita senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salam
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hamil